Apakah semua servis AC itu memang selalu bongkar dashboard ya? Ada beberapa mobil yang memang bisa dilakukan pencucian servis AC tanpa bongkar. Namun tetap yang namanya dilakukan pembongkaran jauh lebih bersih bila dimungkinkan. Jadi kita servis AC ini ada beberapa tingkatan. Jadi servis AC yang pertama yang paling ringan, servis ringan itu fresh service, itu tidak perlu harus sampai bongkar dashboard. Biasanya fresh service itu meliputi kita pembuangan freon, buang oli, kita vakum sampai bersih, tembak saluran, habis itu kita injek isi oli yang baru dan freon yang baru, kemudian blower kita cuci dan kondensor kita steam tanpa bongkar gitu. Basic service biasanya servis AC yang umum itu dilihat kembali. Ada beberapa mobil yang memang diwajibkan untuk bongkar dashboard, tapi ada beberapa mobil yang tidak perlu bongkar dashboard. Namun seperti contoh kalau untuk mobil-mobil tahun-tahun rendah itu tidak perlu sampai bongkar dashboard. Kalau misalnya Avanza Xenia tidak perlu sampai harus bongkar habis. Namun seperti mobil-mobil yang agak seperti Chevrolet Captiva, Ford Focus, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, itu memang wajib bongkar dashboard gitu. Dan yang ketiga itu EV service. Jadi kalau EV service itu kalau misalnya mobil sudah capai sekitaran di atas 20.000 kilo, artinya sudah 2 kali tingkat wajar untuk servis, itu kita harus tetap yang dilakukan namanya bongkar habis, servis blower depan dengan belakang. Kemudian kita harus yang namanya penggantian spare part seperti filter oli AC. Jadi filter itu wajib diganti begitu. Nah, berikutnya nih ada pertanyaan. Kalau jarang servis AC itu spare part apa aja sih yang rentan rusak? Kalau untuk akibat jarang servis pertama kali biasanya sih utamanya kompresor ngorok. Jadi kompresor ngorok karena kalau jarang servis dibiarkan terus menerus biasanya olinya akan semakin encer. Jadi kalau sudah semakin encer itu pistonnya akan kering, jadi dia ngorok. Itu pertama. Kemudian yang kedua biasanya timbul bau yang kurang enak saat pertama kali AC dihidupkan. Biasanya baunya bau sekali, nggak enak. Kemudian yang ketiga biasanya timbul suara mendesis. Begitu. Ini kompresor udah macam orang aja ya. Jadi kalau lihat kerja kecapean, dia tidurnya ngorok gitu ya? Iya benar, ngorok gitu. Terus apakah semua kompresor itu pasti gejala demikian? Pasti. Ya, karena di dalam AC itu yang paling utama jantungnya AC ya di kompresor itu, sama seperti jantungnya manusia kan untuk memompa darah. Jadi kalau di AC dialah jantungnya kompresor ini gitu. Mungkin ini saya sedikit mau tambahkan ya. Kalau kita jarang servis AC, jadi efek paling sering juga kita jumpai selain di kompresor yang jarang terlihat, yang kita bisa terlihat itu pertama dari evaporator yang kotor, ya banyak debu. Benar. Nah, biasanya tuh dari kondisi evaporator yang kotor itu membuat yang namanya termistor atau mungkin mobil lama itu termostat, itu susah mendeteksi kedinginan yang dihasilkan oleh evaporator. Benar. Sedangkan kerja dari termistor dan termostat itu dia mendeteksi dingin dari evaporator yang ketika dia sampai pada suhu tertentu, contoh mungkin 10 derajat Celcius atau di bawah, dia akan memutus arus yang ke kompresor, sehingga kompresor itu ada cut off atau jeda, begitu ya? Iya benar. Nah, jadi kalau dengan adanya debu yang terlalu kotor, tentunya menghambat deteksi suhu yang ideal oleh termistor, sehingga efeknya adalah ke kompresor yang jadi hidup terus-terusan ya. Kerja terus-terusan, otomatis oli berkurang. Dengan oli yang makin berkurang juga, itu membuat kinerja piston lebih berat. Benar. Nah, jadi dari piston itu kan menghasilkan suara ngorok itu berarti ya? Iya. Ini nih, bener ini sertifikasi Denso ini.
Nah, itu yang kita mau edukasi Oke nih. customer dengan video ini.